warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tajil. Bersama saya Suci, berjumpa lagi dalam talk show Jajanan Kilas Ramadan. Berpuasa dilakukan dalam keadaan sehat. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, saat ini telah hadir bersama kita narasumber dari UPTD Krisis Kesehatan dan Epidemiologi dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini telah hadir bersama kita Dr. Sri Wahyuni MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat ya Ibu ya? Sehat. Baik Ibu. Dalam puasa Ramadan, nah tentunya dengan cuaca yang sekarang ekstrim sangat berpengaruh dengan kondisi kesehatan. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara menjaga kesehatan dalam cuaca yang ekstrim ini? Tentunya sangat berpengaruh terhadap orang yang melaksanakan ibadah puasa. Mungkin bisa Bu diberikan masukannya seperti apa untuk mengatasi cuaca ekstrim seperti ini? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu cukup sangat bagus dan juga memberikan pengetahuan kepada kita semua bahwa apa saja tantangan untuk menjaga kesehatan dalam melaksanakan berpuasa agar berpuasanya tetap sehat, berpuasanya kita mendapat pahala. Yang terutama adalah bahwa tantangan kesehatan ini bervariasi ya, tergantung di mana selama puasa, apalagi cuaca ekstrim, misalnya pada sekarang musim hujan. Nah, musim hujan seperti ini harus menjaga kondisi ya, apalagi dalam keadaan puasa. Kemudian juga harus cukup asupan gizinya, proteinnya, kemudian juga cairan yang ada di dalam tubuh. Kemudian pada saat puasa untuk menjaga kesehatan tubuh kita dalam cuaca ekstrim dari hujan jadi panas, yaitu jangan sampai kekurangan energi ya. Kekurangan energi terutama di sini pada saat kita berpuasa, dan ini asupan pada saat kita sahur harus cukup gizinya. Kemudian juga airnya jangan sampai terjadi dehidrasi. Bahkan di sini pada cuaca ekstrim perubahan yang sangat menyolok dari hujan panas ini bagi orang yang berpenyakit juga. Nah, di sini untuk melihat bagaimana supaya kondisi kita tetap fit, tetap terjaga, satu asupan cukup gizinya, istirahat yang cukup, kemudian juga mengendalikan apabila ada penyakit kronis yang ada di dalam tubuh, terutama di Kalsel khususnya ya. Jadi penduduknya banyak sekali berpenyakit hipertensi, kemudian berpenyakit kadar gula darah yang tidak stabil. Nah, ini bagi masyarakat yang mempunyai penyakit seperti ini harus menjaga dan mengontrol kesehatannya, mencek kesehatannya, seperti itu Bu Suci. Baik. Begini Bu, mungkin masih banyak nih Bu masyarakat yang masih belum tahu UPTD Krisis Kesehatan dan Epidemiologi yang sudah berdiri selama 2 tahun ini Bu. Nah, jadi apakah bisa Bu dijelaskan sedikit apa sih sebenarnya UPTD Krisis Kesehatan itu, dan juga bagaimana caranya UPTD Krisis Kesehatan memetakan krisis kesehatan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan ini Bu? Oh iya, terima kasih Bu Suci. Ya, di mana krisis kesehatan dan epidemi ini adalah suatu UPTD anak dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, di mana sesuai dengan Pergub, yaitu tentang tugas dan fungsinya Pergub 040 tahun 2023, tentang tugas dan fungsi UPTD adalah memberikan layanan kepada masyarakat bagi penduduk yang berdampak, jadi dampak krisis kesehatan akibat daripada suatu bencana dan KLB. Dalam hal ini kami memetakan khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, di 13 kabupaten kota,
Jadi ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan bencana yang bisa menimbulkan krisis kesehatan akibat daripada bencana tersebut. Nah, terutama adalah bencana karhutla ataupun kebakaran hutan dan juga bencana pada saat banjir. Yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, ada di kabupaten kota di mana sering terjadi suatu bencana. Sering terjadi bencana, baik itu bencana karhutla, yaitu terutama di daerah Kabupaten Banjar, Banjarbaru, Tanah Laut, Batola, itu mempunyai faktor risiko tinggi untuk terjadinya kemarau yang panjang, kemudian kebakaran hutan, dan mempunyai dampak yaitu terutama infeksi saluran pernafasan. Jadi ISPA-nya cukup meningkat. Kemudian bagi orang yang mempunyai penyakit asma ataupun penyakit jantung ataupun penyakit paru-paru yang lain, ini sangat membahayakan apabila musim kemarau atau karhutla tersebut terjadi. Kemudian kalau musim banjir, pada pemetaan kita juga pada 4 daerah tersebut. Kemudian di sini kalau daerah hulu sungai di HSU Kota Baru, Tanah Bumbu, itu ada daerah yang curah hujannya yang sangat tinggi dan mempunyai dampak bagi masyarakat, berdampak untuk kesehatannya, yaitu pada banjir terutama adalah kena diare. Nah, kena diare, kemudian kena leptospirosis yang disebarkan oleh tikus ya, dan yang kena penyakit tipes kayak gitu. Kemudian apabila terjadi perubahan cuaca dari kemarau ke hujan, itu akan meningkat adalah demam berdarah, kasus demam berdarah. Kemudian ada lagi penyakit-penyakit yang berpotensi wabah di Provinsi Kalimantan Selatan juga kita petakan, Ibu Suci. Jadi luar biasa di epidemi ini. Kami sebagai tenaga kesehatan, pelaksana teknis langsung di lapangan, selain melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, juga berkoordinasi dengan kabupaten kota. Nah, selama 2 tahun ini, yaitu berjalan 2023-2024, di mana peta daripada penyakit yang berpotensi wabah, pertama adalah penyakit PD3I, Bu Suci. Jadi penyakit PD3I adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti campak, difteri, pertusis ya. Kemudian juga penyakit daripada yang bisa menimbulkan keresahan masyarakat, yaitu yang sekarang yang kita sorot adalah cacar monyet, cacar ya. Nah, ini yang yang kita petakan. Yang sekarang ada adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, di mana ini karena cakupan imunisasi yang belum mencapai 90 sampai dengan 100%. Khususnya di Kalsel ini adalah kasus pertusis yang ada di HST, kemudian ada di Kabupaten Banjar, kasus difteri yang ada di Tanah Laut, kemudian campak yang ada di Kabupaten Banjar. Jadi di Kabupaten Banjar lumayan ya untuk penyakit yang berpotensi wabah, yaitu penyakit PD3I. Kemudian ada penyakit yang di luar dari PD3I dan di luar daripada monkeypox ya. Jadi kalau di Kalsel monkeypox semua suspek, belum ada kasusnya, memang suspek saja seperti cacar air ada, tetapi bukan monkeypox. Yang ada adalah yang penyakit di luar itu adalah satu diare. Jadi penyakit diare lumayan di Kalsel ya. Apalagi terjadi cuaca yang ekstrim seperti ini ataupun cuaca banjir seperti itu. Kemudian penyakit tipoid dan penyakit leptospirosis seperti itu. Oke, sangat menarik sekali ya Bu ya, ternyata tentang UPTD krisis kesehatan dan epidemiologi ini. Nah, seperti kita ketahui Bu nih, terkait juga dengan krisis kesehatan. Sekarang selama bulan puasa tentunya banyak orang makan minum sembarangan Bu. Nah, ini biasanya makan minum sembarangan ini pun mudah-mudahan tidak ada ya Bu ya, tidak terjadi ya. Jadi biasanya makan minum sembarangan ini akan mengakibatkan juga keracunan makanan Bu. Nah, betul. Keracunan makanan. Apakah ada penanganan pertama terhadap pasien keracunan makanan ini Bu? Terhadap orang yang mengalami keracunan makanan sebelum dibawa ke paskes pertama. Nah, mungkin ada saran dari Ibu nih, bagaimana cara untuk mengatasi keracunan makanan, dan tentunya kita ketahui keracunan makanan adalah salah satu krisis kesehatan juga ya Bu ya. Betul. Nah, mungkin bisa dibantu Bu bagaimana caranya untuk penanganan pertama. Baiklah, jadi keracunan daripada makanan kita lihat gejalanya, gejala klinisnya seperti apa, apakah dia muntah-muntah, apakah dia diare atau demam yang tinggi atau seperti apa. Nah, penanganan yang pertama apabila terjadi keracunan makanan, keracunan makanan ini biasanya merebak
sekumpul orang banyak seperti itu. Nah, kita lihat apa yang dimakan dia, kemudian kita lihat lagi pertolongannya. Otomatis kalau dia muntah-muntah berat atau dehidrasi, kita berikan cairan. Tapi kalau dia muntah terus, otomatis kita akan melakukan rujukan ke rumah sakit. Apabila diare, otomatis dia harus diare gitu ya, jadi dikasih obat diare. Nah, apabila keracunan makanan dia terus diare, harus dirujuk juga. Kemudian ada juga keracunan makanan yang demam yang tinggi. Nah, kalau demam yang tinggi itu kita bisa kasih paracetamol, tapi pada prinsipnya keracunan makanan itu sifatnya adalah biasanya merebak atau pada orang banyak. Jadi pada orang banyak kita harus cepat-cepat untuk melakukan. Apabila dia muntah, kemudian kekurangan cairan, kita berikan cairan atau untuk melakukan supaya dia tidak dehidrasi seperti itu. Kemudian itulah yang SOP yang ada ya. Jadi apabila baik itu keracunan makanan atau ada sesuatu yang ada di lingkungan di sekitar yang masyarakat banyak, otomatis ada posko kami di pas pintu masuk. Jadi posko kesehatan, di mana posko kesehatan di sini bergabung dengan Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin ada mengutus beberapa orang puskesmas setiap kali jaga. Di kita juga di bagian UPTD krisis dan epidemiologi juga ada jadwal untuk jaga di posko tersebut. Posko tersebut bahkan di perahu karet juga ada kita sediakan apabila terjadi misalnya yang di era pinggiran sungai. Untuk evakuasinya Untuk ya Bu evakuasi ya. seperti itu. Baik, jadi di dalam pasar Wadai ini Bu, sering biasanya kita temui ada pasien karena memang orangnya membludak ya Bu ya, karena memang mereka sangat antusias sekali ke pasar Wadai yang merupakan salah satu identiknya pada saat bulan puasa ya Bu ya. Nah, jadi biasanya kan sering nih terjadi Bu, ada pasien pusing, sesak napas, kemudian bahkan ada yang sampai pingsan. Berarti mereka bisa langsung kita sarankan ke posko terdekat ya Bu ya. Posko kesehatan yang terdekat. Yang terdekat yang pada saat ini sudah disiapkan juga oleh tim dari krisis kesehatan. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu masukan juga kepada pemirsa yang saat ini menonton talkshow kita Bu. Jadi kalaupun ada menemukan atau bahkan ada orang terdekat yang memang mengalami kondisi seperti itu, bisa dibawa ke posko terdekat. Oke, baik Bu. Nah Bu, untuk bulan puasa ini Bu, apa saja makanan yang dihindari pada saat buka puasa ataupun pada saat sahur Bu, supaya pada saat menjalankan ibadah puasanya bisa fit? Nah, gimana Bu? Ya, terima kasih pertanyaannya, bagus banget. Jadi makanan yang pada saat sahur seperti apa, kemudian pada saat berbuka seperti apa. Pada prinsipnya pada saat sahur itu kita harus mengisi untuk energi kita pada siang hari, kemudian jangan sampai terjadi dehidrasi di mana cairan yaitu air putih itu dikonsumsi sesuai dengan berat badan. Mungkin berat badan seperti saya adalah 70, berarti ini sekitar 3 liter sehari. Kemudian pada prinsipnya sih bahwa satu hari itu keperluan air itu sekitar 2 sampai dengan 3 liter seharinya. Kemudian yang kedua, pada saat sahur kita mencukupi kalorinya yaitu tinggi protein, kemudian karbohidratnya sedikit, kemudian makan sayuran dan buah-buahan, tetapi buah-buahan jangan sampai merangsang asam lambung seperti itu, yang mudah dicerna juga oleh usus kita ataupun lambung kita, yaitu seperti pisang, pepaya begitu ya. Kemudian sayur-sayuran dan juga karbohidratnya. Jadi karbohidratnya kalau seusia kita tuh harus dikecilkan begitu. Yang lebih banyak adalah buah-buah dan sayuran dan protein. Protein bisa diambil dari telur, bisa diambil dari ikan apa saja ya, ataupun tempe tahu yang makanan sederhana. Oke, baik Bu. Nah ini Bu, pertanyaan terakhir nih Bu. Pertanyaan terakhir untuk pemirsa takjil. Adakah tips kesehatan selama menjalankan ibadah puasa? 3 saja Bu. Iya, 3 tips yang penting pada saat melaksanakan puasa, kemudian tarawih di bulan Ramadan. 1 adalah minum air putih yang cukup. Yang kedua adalah memakan makanan yang bergizi. Yang ketiga adalah istirahat yang cukup dan juga olahraga seperti itu. Tapi olahraganya jangan sampai olahraga yang
high impact ya. Jadi olahraga yang bisa memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh. Contohnya jalan-jalan di Pasar Wadah Ramadan Iya, ya Bu contohnya ya. jalan-jalan Oke, di Pasar baik. Wadah. Baik, sangat menarik sekali Bu perbincangan kita kali ini. Tadi juga sudah disampaikan apa itu krisis kesehatan dan epidemiologi, kemudian bagaimana cara menangani krisis kesehatan ya Bu ya, dan juga beberapa tips menarik selama bulan puasa. Iya, baik, terima kasih sekali lagi Ibu sudah berkenan hadir untuk menjadi narasumber kami pada hari ini. Baik pemirsa, akhirnya kita sampai pada acara penghujung di Talkshow pada hari ini. Tapi sebelum menutup acara hari ini, izinkan saya memberikan sebuah pantun. Di Banjarmasin ada patung Bekantan. Cakep. Di Jakarta ada patung Jenderal Sudirman. Ayo kita jaga kesehatan, biar kawa puasa sabarataan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.